Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Ya, pasti semuanya sehat kan? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Senja Angelina Hane. Saya mahasiswa Prodi Psikologi Kristen. Nah, video ini saya buat untuk memperkenalkan kepada teman-teman salah satu terapi yang ada dalam psikologi, yaitu forgiveness terapi atau terapi memaafkan. Yuk, simak penjelasan berikutnya. Sulit memaafkan? Yuk kenali istilah forgiveness terapi dalam psikologi. Nah, istilah forgiveness terapi sendiri artinya terapi untuk memaafkan. Seandainya memaafkan semudah ucapan kata maaf, pasti kita tidak perlu berlarut dengan beban emosional yang ada dalam hati kita, bukan? Nyatanya memaafkan tidak semudah yang diucapkan lisan. Kata maaf bukan sekedar kata tanpa makna, melainkan sebuah cara untuk meringankan beban emosional ketika kita berbuat kesalahan. Namun, bagaimana ketika kita menjadi pihak yang dirugikan akibat perbuatan seseorang? Memberi maaf tentunya bisa menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan, bukan? Jadi, haruskah kita memaafkan? Untuk apa kita memaafkan? Apakah memaafkan benar-benar bisa membuat perasaan kita menjadi lebih baik? Untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, forgiveness terapi menurut Alfred Worthington, Jr., seorang profesor psikologi di Virginia Commonwealth University, memaafkan adalah mengurangi atau membatasi kebencian serta dendam yang mengarah kepada pembalasan. Artinya, memaafkan adalah proses melepaskan amarah, dendam, menghilangkan pikiran dan perasaan negatif kepada orang yang menyakiti kita sehingga kita merasa tenang. Nah, forgiveness terapi ini dikembangkan dari teknik Gestalt. Teknik Gestalt merupakan terapi humanistik yang menekankan bahwa individu harus menemukan caranya sendiri dan menerima tanggung jawabnya jika ingin mencapai kedewasaan. Forgiveness terapi bisa dilakukan secara personal atau berkelompok. Bisa juga dengan bersuara dalam hati. Ya, forgiveness terapi tidak hanya untuk memberi maaf kepada orang lain, tetapi juga dapat dilakukan untuk memberi maaf kepada diri sendiri. Nah, pasti kita bertanya, mengapa memaafkan itu penting? Untuk itu teman-teman, memaafkan bukan hanya karena kita taat ajaran agama atau moral, melainkan untuk kedamaian diri sendiri. Salah satu contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh American Psychology Association pada tahun 2006, mereka memperoleh hasil bahwa memaafkan itu adalah cara yang efektif untuk menyembuhkan masalah psikologis. Nah, memaafkan juga dapat mengurangi kemarahan dan rasa sakit hati. Bagaimana sih cara kita melakukan forgiveness? Ya, dalam buku Forgiveness Therapy, An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope karya Richard Gibbons dan Robert Enright yang diterbitkan oleh American Psychological Association pada tahun 2015, terdapat 4 tahap dalam melakukan forgiveness terapi, yaitu yang pertama, mengungkapkan kemarahan. Nah, pada tahap ini kita diarahkan untuk mengingat kembali peristiwa yang menimbulkan rasa marah atau kecewa di hati. Kita bisa menuliskan hal tersebut dan perasaan-perasaan ini kepada selembar kertas. Nah, yang kedua, tahap mengambil keputusan untuk memaafkan. Kita mengambil keputusan untuk memaafkan berarti kita bersedia melepaskan semua kebencian yang ada dalam hati kita. Nah, yang ketiga, tahap memaafkan. Nah, pada tahap memaafkan ini, kita diminta untuk belajar memahami pelaku dengan sudut pandang yang baru yang menimbulkan perasaan positif terhadap pelaku dan diri kita sendiri. Namun, perlu kita tahu bahwa memahami tidak berarti kita memaafkan. Nah, seseorang dapat memahami orang lain tanpa harus percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu memang pantas diterima. Nah, yang keempat, tahap melepas kemarahan. Nah, selama tahap melepas kemarahan ini, kita akan semakin mengurangi emosi negatif terkait dengan ketidakadilan yang pernah kita alami. Nah, pada tahap ini juga kita bisa mencoba dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah,
Contohnya itu seperti manfaat apa yang kita dapatkan jika memaafkan pihak yang telah berbuat salah kepada kita? Apakah kemarahan kita menimbulkan perubahan perilaku pada diri kita? Pertimbangkanlah sudah sejauh mana kita menghabiskan waktu dan energi kita untuk memikirkan kesalahan pelaku. Apakah kita lebih kuat dari sebelumnya sebelum memutuskan untuk memaafkan? Bagaimana upaya kita untuk memaafkan pelaku? Nah, dari refleksi pertanyaan inilah yang memampukan kita untuk dapat melepaskan amarah kita kepada pelaku. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri penjelasan ini, ada sebuah quote atau kata-kata dalam buku yang berjudul The Magical Moment karya Paula Coelho. Quote itu berbunyi, maafkan tapi jangan lupakan atau kau akan terluka lagi. Memaafkan berarti mengubah perspektif atau pikiran kita atau pandangan kita. Nah, melupakan berarti kehilangan pelajaran yang telah diperoleh. Jadi, mari belajar memaafkan karena sejatinya memaafkan bukan memaksa kita untuk melupakan hal menyakitkan yang pernah kita alami. Memaafkan adalah sebuah cara kita untuk belajar sembuh dengan mengobati luka batin yang dirobek oleh pihak-pihak yang tidak berwajib, yang tidak bertanggung jawab, yang pernah hadir dalam hidup kita. Kitalah yang peduli kepada diri kita sendiri. Memaafkan berarti kita membantu diri kita sendiri untuk membuka lembaran baru dalam hidup agar kita bisa bersinar lebih terang dari bintang manapun yang ada di angkasa. Baik teman-teman, semoga dengan video edukasi dari saya ini dapat membantu teman-teman dalam terapi memaafkan apabila sedang mengalami kekecewaan, marah, ataupun trauma yang ada dalam diri sehingga membuat teman-teman sakit hati. Mari teman-teman simak penjelasan berikut, pahami dan boleh teman-teman lakukan. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.